Bab 251. Di kediaman Yumandi. Banyu bertanya dengan cemberut, apa kalian sudah selesai menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pergi ke selatan? Sudah. Seorang pengurus rumah keluarga Yumandi menjawab, kami sudah menyiapkan 100 kereta kuda dan 200 pengawal. Dalam waktu 2 hari ini, kami akan memindahkan semua harta dari rumah leluhur kemari. Setelah itu, kita sudah bisa berangkat. Banyu memberi pesan, jangan lupa bawa dokter dan juga obat-obatan. Pengurus rumah itu menangkupkan tangannya, lalu pergi. Uhuk, uhuk. Sanur yang mengenakan pakaian tebal dan terlihat pucat berjalan masuk sambil mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia berkata, kita mau nggak mau harus meninggalkan fondasi keluarga Yumandi yang sudah dibangun selama 100 tahun. Banyu menjawab, aku sudah menyuruh beberapa keluarga cabang dan pelayan untuk menjaga rumah. Kalau bangsa Agrel gagal menembus pertahanan perbatasan Loko, kita masih bisa kembali begitu mereka menarik kembali pasukan mereka. Kalau mereka berhasil menyerang kemari, jangankan rumah-rumah ini, bahkan industri garam juga akan lenyap. Sanur memicingkan matanya dan berkata, ngomong soal industri garam, rencanamu dalam menghadapi anak itu gagal ya. Dengar-dengar, dia juga berhasil menjual 3 senjata ajaib dan mendapatkan banyak uang dari penjualan itu. Brak. Banyu menggebrak meja, lalu menjawab sambil menggertakkan giginya, Paman Sanur nggak usah khawatir. Anak itu akan kembali ke Kabupaten Uswal. Aku harus membuatnya menderita dalam sepanjang perjalanan. Sanur mendengus, kamu mau membiarkannya kembali ke Kabupaten Uswal. Banyu mengerti maksud tersirat dari ucapan itu dan bertanya, apa maksud Paman? Kamu itu pelajar dari keluarga Yumandi. Kamu nggak usah ikut campur dalam masalah ini supaya reputasimu nggak tercemar. Tentu saja, aku juga nggak akan ikut campur. Bagaimanapun juga, kita ini keluarga bangsawan, ujar Sanur dengan dingin. Jadi, dia sudah menghasilkan begitu banyak uang di kompetisi kemarin. Asalkan kita membeberkan berita itu, penjahat di kota pasti akan mengincarnya. Kita nggak usah turun tangan sendiri. Kediaman Candika yang berada di bagian selatan kota didekorasi dengan sangat mewah. Farel, keluarga besar, keluarga bangsawan, dan pejabat di kota ini sudah meninggalkan kota. Kenapa kamu masih belum pulang? Tanya Candika yang duduk di kursi utama sambil melihat ke sisi kanannya. Farel tersenyum dan menjawab, Candika, kamu itu seorang komandan yang memimpin pasukan besar di perbatasan Loko. Saat ini, Raja Tanui sedang memimpin 100.000 prajurit untuk menyerang Nuala. Kenapa kamu bukannya kembali ke perbatasan Loko? Di sana ada Raditya Ko. Dia itu jenderal militer yang sudah punya banyak pengalaman perang. Dia sendiri sudah cukup untuk menjaga perbatasan. Candika bertepuk tangan, lalu melanjutkan, ini adalah lagu dan tarian yang kuciptakan sendiri. Kebetulan kamu juga bisa menikmatinya bersamaku. Plop, plop, plop. Sekelompok penari wanita pun masuk ke ruangan. Kemudian, mereka mulai memainkan alat musik dan menari. Candika menikmati arak dan pertunjukan itu dengan gembira. Di sisi lain, Farel terlihat bosan dan gadis berpakaian ungu itu juga menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Kayaknya kalian berdua kurang tertarik sama pertunjukan ini. Kalau begitu, aku akan mempersiapkan pertunjukan lain. Pelayan, suruh Panglima Muda datang untuk membawakan tari pedang dan menghibur tamu kita. Farel bertanya sambil tersenyum tipis, apa orang yang kamu maksud itu putra Panglima Dirga, mantan Panglima Muda pasukan Sirah Hitam? Benar, tapi sekarang, dia hanya seorang tahanan. Kalau aku mau dia membawakan tari pedang, dia nggak akan bisa menolak. Ujar Candika dengan acuh tak acuh. Bab 252. Gadis berpakaian ungu merasa marah, tetapi tidak menunjukkannya. Dia memaki dalam hati, berani sekali pesolek ini memperlakukan Panglima Yuda seperti wanita penghibur. Komandan, orangnya sudah sampai. Rumah mereka sama-sama berada di sisi selatan Jalan Wubi. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian putih pun masuk ke aula. Meskipun hanya berdiri dalam diam, dia memancarkan kegagahan yang sangat memukau. Gadis berpakaian ungu langsung gemetar. Dia menatap sosok Yuda sambil berlinang air mata. Saat menyadari keberadaan gadis berpakaian ungu, Yuda sedikit terkejut. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Candika dan bertanya tanpa ekspresi. Ada apa kamu mencariku? Kemarin, aku berhasil mendapatkan sebilah pedang ajaib yang bisa menembus 60 lapis baju sirah kulit. Candika mengambil pedang Treksa, lalu melemparnya ke arah Yuda dan berkata, dengar-dengar, teknik pedang 100 keluarga Wutari adalah teknik pedang terhebat di dunia. Hari ini, aku sudah mengundang tamu terhormat kemari. Tampilkanlah tari pedang untuk mereka. Plop. Yuda tidak menerima pedang itu dan membiarkannya jatuh ke lantai. Kemudian, dia menjawab dengan datar, teknik pedang keluarga Wutari hanya digunakan di medan perang, bukan untuk hiburan. Brak. Candika menggebrak meja, lalu berdiri dan mengancam,
Hei, kamu kira ini era di mana ayahmu masih hidup? Beraninya kamu melawanku. Sekarang, kamu itu hanya seorang tahanan. Kalau aku suruh kamu menampilkan tari pedang, kamu harus nurut. Kamu seharusnya jelas kalau aku bisa membuat ibu dan adik-adikmu menderita dengan hanya mengirim sepucuk surat ke ibu kota kerajaan, kan? Amarah dan penderitaan melintasi mata Yuda. Dia pun memungut pedang Treksa dari lantai. Melihat Yuda yang mau tak mau menunduk, gadis berpakaian ungu mengerutkan keningnya dan merasa hatinya seolah-olah diremas. Candika tertawa. Hahaha, begitu dong. Mainkan musiknya. Irama musik yang tadinya terdengar lembut pun berubah menjadi dentuman gendang seperti saat perang. Suasananya berubah menjadi sangat menegangkan. Yuda menghunuskan pedang Treksa. Saat melihat ketajaman pedang, matanya langsung berbinar dan aura di seluruh tubuhnya juga berubah drastis. Shoot, shoot, shoot. Yuda menebaskan pedang itu dan mulai menampilkan teknik pedangnya. Cahaya pedang terlihat bagaikan kilat yang memenuhi seluruh ruangan, mengisi ruangan ini dengan aura tajam dan dingin. Farel menonton pertunjukan itu dengan bersemangat, sedangkan gadis berpakaian ungu mengepalkan tangannya dengan erat. Hahaha, bagus. Tari pedang Panglima Yuda memang punya kekhasan tersendiri. Candika tertawa gembira. Tiba-tiba, dia berteriak, "Pengawal, suruh prajurit berperisai dan bersenjatakan pedang maju." 20 prajurit berzirah besi yang bersenjatakan pedang dan perisai membentuk dua baris, lalu menyerang ke arah Yuda. Perang, perang, perang. Krak, krak, krak. Yuda menyerang 20 orang itu dengan ekspresi datar. Dia bergerak dengan luwes, seolah-olah sudah bersatu dengan pedang. Dalam sekejap, semua pedang, perisai, dan baju zirah ke-20 prajurit itu pun berhasil dihancurkan Yuda. Candika memicingkan matanya, lalu memerintah. Panah dia. Shoot, shoot, shoot. 10 ahli panah masuk ke aula, lalu menembakkan panah ke arah Yuda. Yuda melompat dan melakukan salto beberapa kali di udara untuk menghindari 10 anak panah itu. Begitu mendarat di lantai, dia mendekati para ahli panah dan menebaskan pedangnya ke arah busur panjang mereka. Krek, krek, krek. Dalam sekejap, 10 busur panjang sudah patah. Para ahli panah langsung memucat. Kemudian, Yuda bergerak cepat dan menerjang ke arah tempat duduk utama, lalu menodongkan pedang Treksa ke leher Candika. Tatapannya terlihat sangat dingin dan tajam, seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh yang kental. Kamu mau apa? Aku hanya bercanda denganmu. Jangan bertindak sembarangan. Walaupun gak peduli sama diri sendiri, kamu harus memikirkan ibu dan adik-adikmu. Candika langsung berkeringat dingin, seolah-olah sedang diincar seekor hewan buas. Farel menyaksikan kejadian ini dengan penuh semangat. Di sisi lain, gadis berpakaian ungu hendak membujuknya untuk berhenti, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Tidak lama kemudian, niat membunuh di mata Yuda pun berkurang. Bab 253. Baru saja Candika menghela napas lega. Plak, plak, plak. Yuda mencengkeram kerah baju Candika, lalu menamparnya beberapa kali sambil berkata, "Memangnya kamu itu siapa? Beraninya kamu menggunakan ibu dan adik-adikku untuk mengancamku. Biarpun aku memenggal kepalamu, aku jamin gak akan ada yang berani menyentuh mereka." Kamu. Candika menatap Yuda dengan tatapan membunuh. Bruk. Yuda mengempaskan Candika kembali ke tempat duduknya. Kemudian, dia menancapkan pedang Treksa ke samping lehernya dan berbalik sambil berkata, "Jangan menguji batas kesabaranku lagi. Aku takut suatu hari nanti, aku gak akan mampu mengendalikan diri dan melakukan hal yang berbahaya. Bajingan, beraninya kamu bersikap seperti itu terhadapku. Pengawal, tangkap dia." Candika berdiri, lalu berteriak sambil menunjuk ke arah Yuda dengan pedang Treksa. Ekspresinya terlihat sangat garang dan murka. Tahanan ini sudah berani mempermalukan dirinya di hadapan orang luar. Sekelompok prajurit pun menyerbu masuk dari kedua sisi. Yuda melirik ke kiri, lalu ke kanan. Tatapannya langsung membuat para prajurit melangkah mundur dengan ketakutan. Yuda meletakkan tangannya di punggung tanpa berbicara, lalu berjalan keluar dari kediaman Candika dengan santai. Dasar pecundang, dia sudah nggak punya kedudukan di militer, apa yang kalian takutkan? Maki Candika saat melihat prajuritnya yang gemetar ketakutan. Ternyata Panglima Yuda masih segagah dulu. Farel berdecak kagum. Kemudian, dia pergi bersama gadis berpakaian ungu tanpa memedulikan Candika yang marah. Begitu keluar dari kediaman Candika, gadis berpakaian ungu langsung mengejar Yuda dan berteriak, "Yuda, berhenti. Jangan bilang kamu sudah nggak mengenaliku. Memangnya kenapa kalau aku mengenalimu atau enggak? Dulu, kita nggak mungkin bersama. Sekarang, kita lebih nggak mungkin bersama lagi," jawab Yuda sambil memejamkan kedua matanya. Gadis berpakaian ungu berkata sambil meneteskan air mata, "Aku tahu sejak ayah dan paman meninggal, kita sudah nggak mungkin bersama, tetapi, aku harap kamu bisa hidup dengan baik dan jangan tenggelam dalam kesedihan."
Setelah mendengarkan ucapan gadis itu, Yuda hanya diam. Bangsa Agrel sudah menyerang Nuala. Mereka pasti akan menyuruhmu bertindak. Aku mau memberikan pedang ini untukmu. Gadis berpakaian ungu menaruh pedang Treksa ke tangan Yuda, lalu dengan cepat kembali ke kereta kuda keluarga Barus. Di dalam kereta kuda, Farel berkata dengan sedih, teganya kamu memberikan senjata ajaib yang harganya miliaran itu kepada kekasihmu. Apa kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Gadis itu menjawab dengan dingin, kamu sudah memberikan pedang itu kepadaku. Terserah aku mau bagaimana menggunakannya. Kita sudah bertemu dengannya. Sudah saatnya kita pulang. Farel berkata sambil mengedipkan matanya, buat apa kita pulang? Pertunjukan bagus di sini masih belum dimulai. Gadis itu bertanya dengan heran, pertunjukan bagus apa? Farel mengangkat bahunya dan menjawab, nanti kamu akan tahu. Yuda menggenggam pedang Treksa itu dan tatapannya melembut. Namun, dia segera memejamkan matanya dengan sedih dan kembali ke rumah. Sesampainya dia di rumah, dia berkata tanpa ekspresi, temukan Tuan Wahyudi dari kompetisi puisi naga itu. Aku mau bertemu dengannya. Meskipun tidak menghadiri kompetisi puisi naga, Yuda sudah mendengar apa yang terjadi di sana. Terutama saat mendengar isi puisi, mengenang Dirga, dia langsung meneteskan air mata. Ternyata masih ada orang yang belum melupakan ayahnya sampai sekarang. Bisma bertanya dengan heran, Panglima Yuda, bukannya kamu nggak mau bertemu dengannya karena takut istana curiga padanya dan masa depannya terpengaruh? Yuda mendongak dan menjawab, aku sudah berpikir dengan baik. Dia bahkan berani menggunakan, mengenang Dirga, sebagai judul puisinya. Mana mungkin dia berencana untuk menjadi pejabat di istana. Aku mau berterima kasih kepadanya. Bisma mengangguk dan berkata, memang sudah saatnya kita berterima kasih pada Tuan itu. Ada begitu banyak pelajar di dunia ini, tapi nggak ada satupun yang berani membela Panglima Dirga. Yuda menghunuskan pedang Treksa, lalu melanjutkan, pedang ini kelihatannya masih sangat baru. Itu berarti dia menguasai metode menempa pedang yang baru. Aku mau membujuknya untuk mempersembahkan metode baru itu kepada kerajaan. Asalkan semua prajurit Nuala bersenjatakan pedang ajaib ini, mereka sudah nggak perlu takut pada bangsa Agrel lagi. Awalnya, Yuda mengira orang-orang hanya melebih-lebihkan ketajaman pedang ajaib ini. Namun, setelah menggunakan pedang Candika di kediamannya tadi, Yuda sudah menyaksikan sendiri ketajaman dan kehebatan pedang ini. Bisma bertanya dengan heran, Panglima Yuda, istana sudah bersikap begitu pada Jenderal Dirga, tapi kamu masih memikirkan mereka. Bab 254. Yuda menggeleng dengan ekspresi sedih dan menjawab, aku melakukannya bukan demi istana, melainkan demi menghormati ayah. Ayah pernah bilang, selama perang belum berakhir, yang akan mati adalah rakyat jelata. Selama Nuala bisa berjaya kembali, peperangan akan berakhir, rakyat jelata juga bisa hidup aman dan tenteram. Ini adalah harapan ayah dan satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuknya. Setelah langit gelap, para tukang besi pun pulang. Mereka sudah menyiapkan setumpuk komponen yang diminta Wira. Wira mengeluarkan sketsa gambar dan alat ukur yang dibuatnya sendiri, lalu mengukur setiap komponen. Keuntungan memiliki uang adalah, ada orang yang akan mengerjakan apapun yang dia minta. Baik tukang besi maupun bahan yang digunakan, semuanya adalah yang terbaik di kota pusat pemerintahan Jagabu. Wira pun mulai memasang komponen-komponen itu dengan bantuan Dian. Setelah sibuk hingga larut malam, mereka akhirnya berhasil merakit sebuah alat. Ah! Tiba-tiba, terdengar jeritan kesakitan seseorang dari luar. Setelah itu, terdengar suara siulan yang tajam. Bersembunyilah di belakangku. Wira mengeluarkan busur silang dan menggantung kotak anak panah di depan tubuhnya untuk dijadikan sebagai tameng. Dian menggenggam baju Wira dan mengikutinya dengan takut. Ada yang berjaga malam di rumah ini. Biasanya, jika yang datang itu 1-2 perampok, mereka akan langsung menanganinya. Bersiul menandakan bahaya. Itu artinya perampok yang datang terlalu banyak sehingga penjaga malam tidak mampu menangani mereka. Saat ini, yang sedang berjaga malam adalah Danu, Gandhi, dan 2 pemuda dari tim penjual ikan. Mereka semua bersenjatakan pedang Treksa dan busur silang. Jika bahkan tim seperti ini juga tidak sanggup menanganinya, perampok yang datang pasti tidaklah sedikit. Begitu Wira dan Dian keluar, Danu menghampiri mereka bersama Gandhi dan berkata, Kak Wira, perampok yang datang sangat banyak. Mereka menyerang dari sebelah timur dan barat. Orangnya terlalu banyak hingga tak terhitung lagi. Sepertinya ada orang yang mengincar kekayaan kita. Ekspresi Wira langsung menjadi suram. Dia memberi perintah, Danu, kamu pergi panggil Dodi dan pakai baju zirah hitam kalian. Gandhi, kamu panggil Ganjar, lalu nyalakan semua lentera di rumah. Suruh semua orang menggunakan busur silang dan masing-masing ambil 2 kotak anak panah. Di sisi timur dan barat villa keluarga Wilianto tidak berpenghuni. Pada tengah malam, datanglah sekelompok orang. Malam ini, geng harimau, geng serigala, dan geng garam akan bekerja sama untuk menghabisi orang kaya di dalam.
Mereka punya setidaknya 3,7 miliar uang kertas. Setelah berhasil, kita akan bagi rata hasilnya. Ingat, jangan berebutan di dalam. Kalau enggak, rencana kita ini akan gagal begitu mereka kabur. Ujar seorang pemimpin bertopeng dengan suara rendah. Sekelompok perampok bertopeng pun mengangguk. Mata mereka semua dipenuhi dengan keserakahan. Biasanya, mereka tidak akan berani merampok secara besar-besaran seperti ini di dalam kota. Namun, bangsa Agrel sudah menyerang dan situasi di kota sangat kacau. Para petugas patroli juga tidak peduli untuk melakukan patroli malam lagi. Oleh karena itu, mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan banyak uang. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan punya uang untuk kabur saat bangsa Agrel berhasil menerobos perbatasan Loko. Aku dapat kabar kalau orang kaya ini punya pengawal yang hebat. Kalian harus hati-hati. Lebih baik kalau kita masuk diam-diam, lalu habisi mereka tanpa suara, pesan pemimpin bertopeng itu lagi. Setelah itu, mereka berpencar menjadi dua kelompok yang masing-masing akan menyelinap masuk dari sisi barat dan sisi timur rumah. Rumah ini sangat luas. Jadi, para perampok berjalan menyusuri dinding. Ah! Baru saja mereka berjalan beberapa langkah, seorang perampok menginjak perangkap hewan, lalu terjatuh dan berteriak kesakitan sambil memegang kakinya. Siapa? Danur yang sedang berjaga malam pergi mengecek dengan membawa lentera. Setelah itu, dia langsung berbalik dan kabur. Pada detik berikutnya, terdengar suara siulan. Sialan, siapa mereka? Kenapa di rumah mereka ada perangkap hewan? Maki pemimpin bertopeng itu. Kemudian, dia terlebih dahulu menyerbu masuk sambil berteriak, berhubung sudah ketahuan, nggak usah diam-diam lagi. Ayo langsung serbu secara terang-terangan. Habisi mereka semua. Total dari dua kelompok perampok ada 60 orang. Mereka pun berbondong-bondong menerjang ke halaman luar rumah. Tep, tep, di luar pintu, terdengar derap kaki kuda di jalan. Kemudian, 3 kuda perang berhenti di depan villa keluarga Wilianto. Yuda yang mengenakan baju biasa dan bersenjatakan pedang Treksa menatap rumah yang gelap itu, lalu bertanya. Tuan Wahyudi tinggal di sini. Bab 255. Iya. Bisma dan Cahyo mengangguk. Ah. Tiba-tiba, terdengar jeritan kesakitan dari halaman. Sudah terjadi sesuatu. Yuda menunggang kudanya ke samping dinding, lalu langsung melompat masuk ke dalam dengan bertumpu pada punggung kuda. Bisma dan Cahyo juga buru-buru mengikuti Yuda melompat masuk. Kemudian, seluruh lentera di dalam rumah pun dinyalakan. Bos, aku rasa ada yang nggak beres. Sebaiknya kita jangan rampok rumah ini lagi. Ujar seorang pria parubaya yang menggenggam golok hitam lecet. Dia menatap sekeliling dengan waspada. Sialan, Andi, jangan jadi pengecut kamu. Mereka memang kaya dan mampu menyalakan banyak lentera. Tapi, memangnya kenapa? Kita sudah sampai di sini. Pokoknya, aksi kali ini harus berhasil. Seru pemimpin bertopeng itu sambil menghunuskan pedangnya. Perampok bertopeng lainnya juga terlihat sangat yakin dan garang. Andi berkata dengan cemberut, jangan salahkan aku nggak memperingati kalian. Aku merasa ada yang nggak beres, seperti jatuh ke dalam perangkap waktu berperang. Kalau kalian nggak takut, pergi saja sana. Jebakan. Pemimpin bertopeng itu tertegun sejenak. Sekelompok orang itu pun berhenti dan mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Panah. Berhubung takut para perampok itu melarikan diri, Gandhi yang sedang bersembunyi pun langsung menembakkan busur silangnya. Shoot, shoot, shoot. 5 anak panah melayang keluar. Ah! 5 perampok bertopeng berteriak kesakitan, lalu jatuh ke lantai. Perampok bertopeng lainnya langsung terkejut dan segera menyebar. Sialan, jangan kabur. Jumlah mereka nggak banyak. Begitu kita menyerang masuk, mereka nggak akan bisa menggunakan busur panjang mereka lagi. Seru pemimpin bertopeng itu. Kemudian, dia terlebih dahulu menyerang masuk. Perampok bertopeng lain pun mengikutinya. Andi juga memaksakan diri untuk menyerang masuk. Setelah misi terakhirnya gagal dan seluruh kelompoknya tewas, reputasinya sudah hancur. Sekarang, tidak ada yang bersedia mempekerjakannya lagi. Jadi, dia mau tak mau harus bergabung dengan geng harimau agar bisa terus berkecimpung dalam industri ini. Ini juga merupakan pertarungan pertamanya setelah bergabung dengan geng harimau. Gandhi dan 4 orang lainnya mundur dengan teratur sambil menembakkan anak panah lagi. Setelah menghadapi pertarungan di pegunungan Dajore, Yispohan, dan percobaan pembunuhan di luar kota, mereka semua sudah mengalami perubahan. Saat dihadapkan pada pertarungan, mereka tidak lagi panik. Dalam beberapa hari terakhir, mereka juga tidak berhenti berlatih menggunakan busur silang sehingga bidikan mereka sudah menjadi jauh lebih akurat. Ah! 5 perampok bertopeng berteriak kesakitan dan jatuh ke lantai lagi. Melihat situasi ini, perampok bertopeng lainnya langsung menyebar dan tidak berani mengejar lagi. Pemimpin bertopeng juga terkesiap dan berguling untuk berlindung di belakang pohon besar. Dia pun bertanya, Andi,
Apa kamu pernah bertemu dengan ahli panah yang bisa memanah secepat ini? Hanya dalam waktu beberapa detik, satu kelompok yang jumlahnya 30 orang ini sudah tinggal 20 orang. Jika begitu terus, mereka semua pasti akan mati terpanah sebelum sempat mengejar para pemanah itu. Belum pernah. Andi menjawab dengan ketakutan, ini bukan busur panjang, melainkan busur silang. Kecepatan tembakannya sangat cepat, sepertinya mereka nggak membutuhkan waktu untuk mengisi anak panah. Bab 256. Pemimpin bertopeng itu menggertakkan giginya dan bertanya, apa kamu punya cara untuk menghadapinya? Andi mengamati sekelilingnya, lalu menjawab, padamkan dulu lenteranya. Abis itu, semua orang boleh menyebar. Kalau mereka nggak bisa lihat jelas, bidikannya juga nggak akan akurat. Kamu memang benar-benar orang yang pernah berperang, otakmu sangat encer. Semuanya, padamkan lenteranya. Pemimpin bertopeng itu menebaskan pedangnya ke arah sebuah lentera. Kemudian, perampok bertopeng lainnya juga mengikuti tindakannya. Dalam sekejap, seluruh halaman sudah gelap gulita. Mundur. Meskipun tidak bisa membidik lagi, Gandhi juga tidak panik. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh semua orang untuk mundur. Kejar. Sekelompok perampok bertopeng mengejar ke halaman dalam dan bertemu dengan kelompok lainnya. Situasi kelompok itu jauh lebih tragis. Kelompok yang awalnya beranggotakan 30 orang itu hanya tinggal setengahnya. Kedua kelompok yang jumlahnya hanya tinggal 35 orang itu mengelilingi rumah yang terang benderang, tetapi tidak berani masuk. Di dalam rumah, Wira sedang berdiri sambil meletakkan tangannya di punggung, sedangkan Dian berdiri di sampingnya. Di kedua sisi mereka, berdiri Gandhi, Ganjar, dan orang lainnya yang sedang memegang busur silang. Selain itu, ada juga Danu dan Dodi yang mengenakan baju zirah hitam dan bersenjatakan pedang treksa. Ternyata mereka. Begitu melihat Wira dan dua sosok yang mengenakan baju zirah hitam, Andi pun merasa tidak berdaya. Kenapa dia bisa bertemu dengan mereka lagi? Apa dia memang ditakdirkan untuk tidak boleh melanjutkan pekerjaannya ini lagi? Danu, Dodi. Melihat para perampok yang tidak berani bertindak, Wira pun melambaikan tangannya. Danu dan Dodi yang mengenakan baju zirah hitam menghunuskan pedang treksa, lalu menyerang sekelompok perampok itu. Kalau kalian pakai busur silang, kami mungkin takut. Kalau bertarung langsung, kalian hanya akan menggali lubang kubur sendiri. Kawan-kawan, ayo habisi mereka, kamu. Saat pemimpin bertopeng itu berteriak, ada sebilah golok yang tiba-tiba menembus perutnya. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Begitu menoleh dan melihat Andi, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Andi, kamu sudah membunuh bos. Kawan-kawan, ayo habisi pengkhianat ini. Sekelompok perampok bertopeng merasa sangat terkejut. Kemudian, mereka menghunuskan pedang mereka dan menyerang Andi. Andi menarik kembali golok hitamnya, lalu menangkis serangan sekelompok perampok bertopeng itu. Kejadian yang mendadak ini langsung mengejutkan Danu, Dodi, Wira, dan orang lain yang berada di dalam rumah. Mereka tidak mengerti kenapa orang-orang itu tiba-tiba saling membunuh. Anak busuk, kenapa masih bengong? Cepat bantu aku, teriak Andi sambil menangkis serangan belasan praktisi bela diri. Paman Andi. Begitu mendengar suara yang tidak asing itu, Danu dan Dodi segera tersadar dan bergabung dalam pertarungan. Berhubung kedua orang ini mengenakan baju zirah hitam dan memiliki pedang treksa yang tajam, mereka tentu saja berada di posisi yang menguntungkan. Sebilah demi sebilah pedang para perampok ditebas patah. Tubuh mereka juga jatuh ke lantai diikuti dengan jeritan kesakitan. Baru saja mereka mulai bertarung, 30 perampok bertopeng yang tersisa langsung ketakutan dan berusaha melarikan diri. Danu dan Dodi pun mengejar mereka. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, satu demi satu perampok bertopeng sudah jatuh ke lantai. Dalam sekejap, ke-30 orang itu pun terbunuh semuanya. Setelah itu, seorang pemuda berpakaian sederhana yang terlihat tampan dan gagah muncul di hadapan mereka. Wira memicingkan matanya dan melihat pedang treksa yang ada di tangan pemuda itu. Pemuda itu sepertinya juga merasakan tatapan Wira. Dia pun mengalihkan pandangannya ke Wira dan melangkah maju. Siapa kamu? Kamu mau apa? Ekspresi Danu dan Dodi langsung berubah. Mereka buru-buru mengadang di hadapan Wira dengan tegang. Bab 257. Danu dan Dodi merasa orang ini sangat berbahaya. Aura membunuh yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan daripada ayah mereka. Andi buru-buru berkata, Danu, Dodi, jangan nggak sopan. Dia itu Panglima Yuda, Panglima Muda Pasukan Zirah Hitam. Yuda tersenyum pada Danu dan Dodi, lalu berjalan ke hadapan Wira. Kemudian, dia berkata sambil memberi hormat. Aku Yuda, Putra Dirga. Hormat, Tuan Wahyudi. Terima kasih sudah menciptakan puisi untuk mengenang ayahku di kompetisi puisi naga. Wira juga ikut memberi hormat dan menjawab, Panglima Yuda, kamu nggak perlu memberi hormat kepadaku. Sejujurnya, aku memang sangat kagum pada Panglima Dirga. Tapi,
Puisi itu bukan diciptakan untuk mengenang Panglima Dirga. Petik 2. Yuda menggeleng dan berkata dengan serius, tidak peduli siapa yang Tuan pikirkan saat menciptakan puisi itu, dengan judul, Mengenang Dirga, orang-orang akan mengingat ayah saat membaca puisi itu. Kamu pantas menerima penghormatan dariku. Wira pun mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, apa kedatangan Panglima Yuda malam ini hanya untuk berterima kasih kepadaku? Masih ada satu hal lain. Tapi, kita bicarakan saja setelah membereskan mayat-mayat ini. Saat menoleh dan melihat Andi, dia pun bertanya, Andi, kenapa kamu bisa terlibat dengan orang-orang ini? Ada apa ini sebenarnya? Andi menjawab dengan tidak berdaya, Panglima Yuda, ada sebuah rumor yang tersebar di luar. Katanya, Tuan Wahyudi berhasil menjual 3 bilah pedang ajaib dan menghasilkan 3,7 miliar di kompetisi puisi naga. Jadi, semua geng di kota pun mengincarnya, termasuk geng harimau yang baru kuikuti. Tapi, kalau aku tahu Tuan Wahyudi itu dia, aku nggak akan datang meskipun harus mati. Yuda menegur dengan dingin, nggak peduli itu siapa, kamu nggak seharusnya melakukan hal yang tercela. Andi mendongak dan menjawab, Panglima Yuda, sejak Panglima Dirga dicelakai istana, aku sudah nggak peduli lagi sama yang namanya benar atau salah. Biarpun kamu mengatakan aku melakukan hal tercela dan mempermalukan pasukan Siras Hitam, aku terima. Pokoknya, aku rela melakukan apapun asalkan bukan digaji kerajaan. Kamu. Yuda tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Sejak ayahnya dipenggal, ada banyak anggota pasukan Sirah Hitam yang kehilangan kepercayaan terhadap istana dan bersedia melakukan apa saja. Saat melihat orang-orang ini, dia merasa sangat sedih, tetapi juga tidak berdaya. Terutama Andi, dia selalu memberikan sebagian kecil uang yang dihasilkannya kepada Yuda, lalu sebagian besar uangnya digunakan untuk menghidupi anggota keluarga yang ditinggal mati anggota pasukan Sirah Hitam lainnya. Wira bertanya, Paman Andi, apa ada banyak geng di kota ini? Wira harus mengerti tentang penjahat-penjahat ini agar bisa mewaspadai mereka. Sangat banyak. Geng-geng itu sebenarnya adalah kumpulan orang kelas bawah yang hidup menderita. Kelompok yang menanam padi disebut geng padi, yang mengangkut garam disebut geng garam, yang membuang kotoran disebut geng pembersih, yang mengoperasikan jalur air disebut geng air, yang mengangkut barang melewati jalan gunung disebut geng kuda, dan sebagainya, jawab Andi. Kemudian, dia melanjutkan sambil tersenyum getir, ada banyak macam geng tergantung pekerjaan masing-masing. Sebagian besar dari mereka melakukan pekerjaan kasar dan tidak ada bedanya dengan rakyat jelata. Hanya ada sebagian kecil seperti geng harimau, geng serigala, dan geng garam yang mengendalikan beberapa industri bisnis dan punya lumayan banyak bawahan. Mereka juga berhubungan dengan pejabat atau keluarga besar dan kadang-kadang melakukan pekerjaan kotor untuk mereka. Contohnya geng garam, mereka punya hubungan dengan keluarga Yumandi. Kali ini, kayaknya mereka yang berinisiatif untuk menghubungi geng harimau dan geng serigala untuk memberitahu mereka tentang uangmu. Jelas Andi. Lagi-lagi keluarga Yumandi. Ekspresi Wira langsung menjadi suram. Dia menatap Danu dan memberi perintah, kalian tangani saja dulu mayat-mayat itu. Danu dan Dodi membawa sekelompok orang untuk menangani mayat-mayat di halaman. Mereka juga tidak lupa menebas mayat-mayat yang tewas akibat anak panah untuk menutupi penyebab kematian yang sebenarnya. Kerajaan melarang orang biasa untuk menyimpan busur panjang atau busur silang. Jika tertangkap, orang itu akan dijatuhi hukuman mati. Yuda juga menyuruh Bisma dan Cahyo untuk membantu menangani mayat-mayat itu. Kemudian, Wira mempersilakan Yuda masuk ke rumah dan bertanya, Panglima Yuda, ada apa kamu mencariku? Yuda langsung bertanya ke intinya, maafkan kelancanganku, tapi aku mau tanya. Apa Tuan Wahyudi menguasai metode menempa pedang yang lebih bagus? Yuda memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang pembuatan senjata. Jadi, dia tidak percaya pada apa yang dikatakan Wira di kompetisi puisi naga. Wira memicingkan matanya dan bertanya, kalau memang ada, apa yang mau Panglima lakukan? Yuda menjawab dengan serius, kalau ada, aku mau meminta orang merekomendasikan Tuan kepada Menteri Perindustrian agar Tuan bisa menempa senjata ajaib ini untuk prajurit kerajaan Nuala. Dengan memiliki pedang setajam ini, Nuala pasti bisa mengalahkan musuh-musuh di sekitar dan mendamaikan dunia. Wira tertegun sejenak sebelum berkata, aku nggak ngangka kamu masih memikirkan kerajaan padahal semuanya sudah mencapai titik ini. Benar, Raja memang sudah membunuh ayahku, mengurungku, memenjarakan ibu dan adik-adikku. Aku punya sangat banyak alasan untuk tidak melayani kerajaan. Tapi sebelum dieksekusi, ayah pernah membuatku bersumpah untuk tetap berbakti pada kerajaan. Dia ingin aku meneruskan misinya dan berjuang demi kedamaian dunia, ujar Yuda dengan pedih. Dirga sudah meraih prestasi yang luar biasa dalam militer, tetapi kerajaan malah memfitnahnya dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Sebagai putra Dirga, Yuda tentu saja menaruh dendam pada kerajaan. Namun, dia tidak berani menunjukkannya. Jika tidak, ibu dan adik-adiknya juga akan dibunuh.
Wira menggeleng dan berkata, aku nggak punya cara menempa pedang yang lebih baik, juga nggak berencana bekerja untuk Menteri Perindustrian. Pada era ini, jika seorang raja ingin pejabatnya mati, pejabat itu harus mati. Wira memang merasa sangat kagum pada pejabat-pejabat yang setia itu, tetapi dia tidak setuju dengan tindakan mereka. Aku tahu permohonan ini terlalu menyulitkan. Bagaimanapun juga, sebilah senjata ajaib ini bisa dijual hingga miliaran gabak. Yuda menggeleng sambil tersenyum pahit. Tiba-tiba, dia melihat sebuah alat aneh di dalam rumah dan bertanya, Tuan, kalau boleh tahu, ini apa? Sepertinya kekuatannya sangat luar biasa. Bab 258. Di tengah ruangan, ada sebuah bingkai besar. Di atasnya, ada 3 buah busur raksasa, berbagai jenis tali busur, tali, dan roda. Bentuknya terlihat sangat unik. Wira menjawab dengan jujur, namanya misil 3 busur. Ini adalah senjata yang kuciptakan untuk para prajurit di perbatasan Loko, dengan harapan bisa membantu mereka mengalahkan bangsa Agrel. Yuda langsung bertanya dengan bersemangat, aku nggak ngangkat Tuan juga mahir dalam menciptakan senjata. Berapa banyak orang yang diperlukan untuk mengoperasikan misil 3 busur ini? Seberapa jauh jangkauan tembakannya? Wira berpikir sejenak, lalu menjawab, kira-kira 1 kilometer. Alat ini cukup dioperasikan oleh 1 orang. Yuda pun terkejut dan bertanya. Apa alat ini boleh dicoba? Nuala juga memiliki busur raksasa yang bisa memanah 1 anak panah besar. Jangkauan tembakannya sekitar 300 meter, tetapi harus ada 20 orang yang menarik busur. Setelah 3 kali, semua penarik busur akan kehilangan seluruh tenaga dan tidak mampu menarik busur lagi. Jika yang berbicara itu orang lain, Yuda mungkin tidak akan percaya. Namun, ada temannya yang mengatakan bahwa beberapa saat yang lalu, Tuan Wahyudi juga menciptakan sebuah alat aneh di Dusun Lovita. Dalam 1 hari, alat itu bisa menggali jauh lebih dalam daripada hasil galian satu keluarga selama 1 tahun. Wira tidak banyak berbicara. Dia memutar katrol untuk menarik 3 busur raksasa itu, lalu menaruh sebuah panah raksasa dan melepaskan tembakan ke arah tembok halaman. Boom! Tembok halaman yang dibuat dari batu bata pun runtuh dan mengejutkan semua orang yang berada di halaman. Yuda berseru terkejut, kekuatannya besar sekali. Hanya bisa dianggap cukup baik, ujar Wira dengan agak kecewa. Misil 3 busur adalah senjata terkuat yang diciptakan di dinasti Songada. Konsep dasarnya tidaklah rumit. Hanya saja, senjata itu harus ditarik oleh 70 orang. Saat kuliah, Wira pernah melakukan proyek kecil untuk memodifikasi misil 3 busur. Dia menggunakan kalkulasi modern untuk mengoptimalkan struktur misil 3 busur agar menjadi lebih sesuai dengan desain mekanis. Dia juga menambahkan kerekan dan katrol untuk mempermudah penggunaannya. Namun, kerekan dan katrol di era ini masih belum cukup halus. Oleh karena itu, mengoperasikan alat ini seorang diri masih cukup menguras tenaga. Tuan, kamu terlalu rendah diri. Awalnya, aku masih khawatir prajurit di perbatasan Loko akan sulit untuk bertahan. Tapi, dengan adanya alat ajaib ini, seharusnya situasinya akan menjadi lebih aman, ujar Yuda dengan gembira. Wira pun terkejut dan bertanya, memangnya ada kemungkinan mereka nggak bisa bertahan? Pertahanan di perbatasan Loko sangat kokoh. Menurut logika, mereka seharusnya bisa bertahan. Tapi, Raja Tanui sangat teliti dan licik. Dulu, ayahku memang berhasil mengalahkannya, tapi nggak berhasil menangkapnya. Kalau sudah memutuskan untuk menyerang, Raja Tanui pasti sudah merencanakannya dengan matang. Meskipun Raditya yang berjaga di perbatasan Loko memang hebat, dia kurang andal dalam menghadapi perubahan situasi. Aku takut dia nggak mampu bertahan. Wira bertanya dengan heran, bukannya komandan yang bertanggung jawab atas perbatasan Loko itu Candika? Kenapa jadi Raditya? Yuda menjawab dengan tidak berdaya, Candika memang adalah seorang komandan, tapi dia nggak berjaga di garis depan. Selama ini, dia hanya tinggal di kediamannya di kota pusat. Wira langsung terkejut dan bertanya, saat ini, bangsa Agrel sudah menyerang Nuala. Dia seharusnya berada di garis depan untuk menyusun taktik perang dan menyemangati prajurit. Kenapa dia malah tinggal di kota pusat pemerintahan? Yuda tersenyum getir dan menjawab, di Nuala, ada 2 macam pejabat militer. Yang satu itu orang yang mewarisi jabatannya secara turun-temurun seperti Candika. Kerajaan membiarkan orang-orang seperti ini menduduki posisi utama. Satunya lagi adalah orang biasa yang punya jasa militer seperti ayahku dan Raditya. Kerajaan mengangkat mereka sebagai seorang wakil. Bisa dibilang ini adalah bentuk keseimbangan yang dibentuk kerajaan. Orang dari keluarga pejabat kaya itu nggak tahan sama penderitaan di garis depan dan hanya berjaga di kota pusat pemerintahan terdekat. Jadi, pejabat militer miskin yang selama ini selalu memimpin di garis depan. Wira pun tidak bisa berkata-kata. Di era ini, tidak ada alat komunikasi jarak jauh. Namun, orang yang memiliki otoritas tertinggi malah tidak berada di garis depan. Mereka hanya membiarkan wakilnya untuk memimpin di garis depan. Pantas saja selama ini Nuala tidak bisa mengalahkan bangsa Agrel.
Dengan pengaturan seperti ini, siapapun juga tidak bisa membantu jika memang terjadi sesuatu. Tuan, demi mencarimu, aku sengaja berkunjung ke kediaman Gumilar. Fabrian bilang, selain ahli dalam menciptakan alat baru, kamu juga ahli dalam menyusun taktik militer sehingga berhasil mengalahkan bandit dari Desa Tiga Harimau, Pegunungan Dajore, dan Yispohan. Aku mau minta bimbinganmu dalam menyusun taktik perang. Ujar Yuda. Aku nggak ngerti soal taktik perang. Lagian, yang kukalahkan hanya sekelompok bandit. Jangan percaya sama omong kosongnya, jawab Wira dengan acuh tak acuh. Selama tinggal di Dusun Lovita, Fabrian sudah mendengar tentang berbagai kejadian yang sudah Wira dan kelompoknya alami selama ini. Yuda berkata sambil tersenyum, Tuan terlalu rendah hati. Fabrian bilang, meskipun hanya mengalahkan bandit, penyusunan taktik dan pemahaman Tuan terhadap musuh sangat mendalam. Tuan bahkan bisa disebut ahli taktik militer. Aku harap Tuan bisa membimbingku. Aku benar-benar nggak ngerti soal taktik militer, juga nggak tahu cara berperang. Dalam ketiga pertarungan melawan bandit itu, aku berhasil hanya karena mengandalkan kesalahan informasi. Bab 259. Yuda bertanya dengan heran. Kesalahan informasi. Wira menjawab, iya, ketidakseimbangan informasi. Aku mengerti soal kekuatan mereka, tapi mereka nggak tahu apa-apa tentang kemampuanku. Aku mengumpulkan seluruh tenagaku, sedangkan mereka menyebarkan kekuatan mereka. Ketidakseimbangan informasi. Aku sudah mengerti, Tuan. Maksudmu, saat berperang, kita nggak boleh membiarkan musuh mengetahui situasi kita. Saat kita kuat, kita bisa berpura-pura lemah untuk memancing musuh masuk ke jebakan kita. Saat lemah, kita boleh berpura-pura kuat dan mengintimidasi musuh agar mereka nggak berani bertindak sembarangan, ujar Yuda dengan bersemangat. Intinya, kita harus selalu mengumpulkan kekuatan dan menciptakan situasi yang menguntungkan diri sendiri. Selain itu, kita juga harus berusaha melenyapkan musuh sebanyak mungkin dan melindungi diri sendiri. Wira tertegun sejenak, lalu menjawab sambil mengangguk. Benar. Yuda menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas bimbingannya, Tuan. Aku sudah mendapatkan pencerahan. Oh iya, aku harap Tuan bisa mempertimbangkan satu hal. Wira mengerutkan keningnya dan bertanya, apa? Yuda menjawab dengan serius, kalau suatu hari nanti aku memegang kembali kendali atas militer, aku harap Tuan bisa menjadi penasihat militerku. Mari kita kalahkan musuh-musuh di sekitar dan mengembalikan kedamaian dunia. Begitu mendengarnya, Wira langsung melambaikan tangan dan berkata, aku nggak tertarik dalam berperang. Habis merakit beberapa misil 3 busur, aku akan meninggalkan kota pusat pemerintahan Jagabu. Yuda tertegun sejenak, lalu berdesah dalam hati, ternyata Tuan memang nggak berniat untuk melayani kerajaan. Panah. Tuangkan minyak mendidih. Tuangkan cairan kotoran panas. Lempar batu. Serang. Di perbatasan Loko, terdengar suara teriakan panik dan kelompok-kelompok prajurit yang berlarian. Seluruh tembok kota dipasang obor. Di atas dinding kota, berjejer panci-panci besar yang berisi minyak mendidih dan cairan kotoran panas yang sangat bau. Ada prajurit yang mengangkut keranjang batu naik ke atas dinding kota, ada juga prajurit yang membawa keranjang panah dan mengisi kotak panah para ahli panah sampai penuh. Semua prajurit tidak berhenti bekerja agar tidak ada satupun prajurit bangsa Agrel mampu menyerang sampai ke atas dinding kota. Pertahanan seperti ini sudah berlanjut selama 2 hari. Di bawah dinding kota, mayat-mayat sudah menumpuk membentuk lapisan yang tinggi. Namun, prajurit bangsa Agrel masih berusaha memanjat tangga meskipun tubuh mereka sudah berlumuran darah. Saat ini, tatapan mereka dipenuhi dengan ketakutan dan mati rasa. Tidak jauh dari sana, terdapat tim pengawas. Sementara itu, di tempat yang lebih jauh lagi, terdapat pasukan berkuda bangsa Agrel. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Raja Tanui? Kenapa dia menyerang dengan cara begini? Dia nggak berhenti menggunakan bekas penduduk Nuala untuk menyerang kota selama 2 hari 2 malam, tapi sama sekali belum mengutus pasukan elit bangsa Agrel untuk bertindak. Dengan begini, semua serangan bekas penduduk Nuala akan berakhir sia-sia. Mereka nggak mungkin berhasil menembus pertahanan perbatasan Loko. Apa Raja Tanui bermaksud untuk menguras kekuatan kita dengan menggunakan umpan-umpan ini, lalu baru menyerang bersama pasukan elit bangsa Agrel? Tapi, nggak mungkin juga. Kita punya 30.000 prajurit yang bisa terus berotasi tanpa kehilangan kekuatan tempur. Apa sebenarnya yang ingin dilakukannya? Melihat pasukan bangsa Agrel yang sangat banyak itu, Raditya tidak berhenti bergumam sambil berjalan mondar-mandir di atas dinding kota. Raja Tanui memiliki reputasi yang sangat kejam hingga mampu membuat para pejabat militer Nuala ketakutan. Namun, tindakannya saat ini tidak seperti tindakan seorang jenderal militer yang terampil. Tiba-tiba, 2 prajurit naik ke dinding kota dan berteriak, teman-teman, sudah saatnya kita bergantian. Para prajurit yang sudah berjaga selama seharian pun menghela napas dan mulai turun dari dinding kota.
50.000 prajurit dari batalion baru lanjut memanah, melempar batu, menuang minyak mendidih dan cairan kotoran panas. Raditya pun mengangguk saat melihat situasi ini. Perbatasan Loko memiliki 6 batalion yang masing-masing terdiri dari 5.000 prajurit. Batalion-batalion ini dipimpin oleh seorang jenderal. Dengan adanya 6 batalion, para prajurit memiliki waktu 3 hari untuk beristirahat sebelum mereka harus maju lagi. Hal ini bisa memastikan keoptimalan kekuatan tempur mereka. Jadi, Raja Tanui tidak mungkin bisa menggunakan bekas penduduk Nuala untuk menguras kekuatan tempur mereka. Tepat pada saat dia merenung, seorang pria parubaya yang terlihat jujur menghampiri Raditya bersama dengan sekelompok pengawal pribadinya. Dia berkata sambil menangkupkan tangannya. Hormat, Wakil Komandan Raditya. Raharja.